lagi bareng aku Sylvia Lim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja supaya bisa nontonin terus video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang perasaan seorang mama dan sebuah pesan untuk seorang mama yang mungkin lelah akan rutinitasnya, yang sedang merasa sedih, yang sedang merasa putus asa. Silakan dengerin video ini dan disarankan dengerinnya waktu lagi senggang, waktu anaknya udah tidur atau waktu kerjaannya udah selesai, dan disarankan dengerinnya pakai headset biar lebih maksimal dengan posisi berbaring atau duduk, pokoknya posisi yang santai. Dengarkan dengan sepenuh hati karena aku ngeluarin kata-kata ini juga dari ketulusan hatiku buat teman-teman yang udah jadi mama di luar sana. Oke? Pernah nggak sih setelah jadi seorang mama, kamu merasa sangat capek dengan keadaan kamu dan merasa begitu jenuh dengan rutinitas sehari-hari, merasa semua orang tidak menghargai kamu, merasa begitu putus asa, merasa kurang diperhatikan oleh suami, merasa stres banget karena capek, kurang tidur, anak rewel, anak sakit, keuangan merosot drastis, bahkan kamu tidak ada waktu untuk me time. Pernah nggak sih setelah jadi seorang mama, kamu sering menangis sendiri, meratapi hidup kamu, meratapi keputusan yang telah kamu ambil, meratapi bentuk tubuh yang sudah tak indah lagi, meratapi wajah yang sudah tidak terawat, yang sudah menjadi kusam, bahkan kantung matamu yang sudah menghitam, sedangkan perawakan suamimu masih tetap seperti sebelum menikah. Hanya kamu saja yang berubah, yang semakin tidak terawat. Pernah nggak sih setelah jadi seorang mama, terkadang kamu begitu kesal saat anak kamu rewel dan tidak mau diam, kesal saat suami bisa bermain game sedangkan kamu masih harus sibuk mengerjakan tugas rumah, kesal karena sang suami tidak punya inisiatif untuk membantu kamu saat kamu sibuk ataupun saat anak kamu menangis dan kamu yang harus selalu minta tolong. Merasa kesal dengan omongan si A dan si B yang selalu mengomentari anakmu, entah anakmu kurus lah, entah anakmu gemuk lah, entah anakmu lambat lah, dan mengomentari segala hal tentang dirimu. Pernah nggak sih setelah menjadi seorang mama kamu merasa sangat menyesal, bahkan sampai menangis karena kamu sudah emosi, bahkan marah-marah pada anakmu karena dia rewel ataupun nakal hanya karena masalah sepele? Pernah nggak sih setelah jadi seorang mama, rasanya kamu ingin menyerah untuk menyusui anakmu karena putingmu lecet bahkan sampai berdarah, tapi kamu tetap bertahan walaupun itu begitu sakit karena kamu tahu ASI adalah yang terbaik untuk anakmu? Pernah nggak sih setelah jadi seorang mama, kamu menangis karena kamu tidak bisa memberikan ASI karena ASImu seret? Walaupun kamu sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi hasilnya tetap sama dan akhirnya kamu harus memberikan susu formula. Pernah nggak sih setelah jadi seorang mama, rasanya kamu selalu sedih dan ingin menangis karena kamu harus meninggalkan anakmu di rumah, sedangkan kamu harus pergi bekerja untuk mencari uang? Pernah nggak sih setelah menjadi seorang mama, kamu merasa tidak pernah cukup baik untuk anakmu dan kamu selalu kecewa akan dirimu sendiri? Pernah nggak sih setelah menjadi mama kamu merasa begitu stres karena anakmu begitu susah makan, sudah melakukan berbagai cara tapi tidak membuahkan hasil? Jika itu yang kamu rasakan, jika ya, dengarkanlah ini baik-baik. Tidak apa-apa, Mam, tidak apa-apa. Memang segalanya terasa begitu berat, apalagi jika kamu adalah mama baru. Tidak apa jika kamu ingin menangis, jika kamu merasa ini begitu berat, jika kamu merasa begitu sedih, merasa kamu begitu terpukul, dan ini membuat kamu begitu stres. Tidak apa-apa, menangislah. Seorang mama pun hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna. Tidak apa-apa jika terkadang kamu marah, kamu kesal, kamu memiliki hari-hari yang buruk, membuat kesalahan, mengatakan hal yang salah, menangis sampai terseduh-seduh. Tidak apa-apa, Mam,
Jika hari ini kamu merasa gagal, jika hari ini kamu merasa begitu sedih, jika hari ini kamu merasa menyesal, jika hari ini kamu merasa jenuh, kamu merasa dirimu tidak berguna, tidak apa-apa. It's okay, Mom. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk hari ini, tidak untuk hari esok. Belajarlah dari kesalahan yang telah kamu lakukan, maka kamu akan semakin dewasa. Berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa mulai saat ini, mulai detik ini, mulai saat ini, mulai sekarang, kamu akan melakukan yang terbaik untuk anakmu dan suamimu. Tapi ingat, saat kamu mengeluh ketika menjaga anakmu, marah yang sangat-sangat berlebihan, bahkan mengabaikan anakmu ketika kamu sedang sibuk, atau bahkan sampai melakukan kekerasan kepada anakmu hanya karena hal-hal sepele, maka aku katakan kamu akan menyesali hal ini seumur hidupmu. Hati-hati dalam bertindak. Barang yang berantakan masih bisa dibereskan, perabot rumah tangga yang rusak masih bisa diperbaiki. Apakah anakmu tidak berharga lebih dari sebuah sup yang tumpah di atas meja? Apakah sebuah piring yang seharga 40.000 lebih berharga dari hati anakmu yang kamu sakiti dengan perkataanmu? Minta maaflah jika memang kamu yang salah. Anakmu juga manusia seperti kamu. Anakmu juga bisa sedih seperti kamu. Anakmu bahkan bisa sakit hati seperti kamu. Aku katakan, memperbaiki hati anak yang sudah hancur itu begitu sangat sulit dan butuh waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, nikmatilah momen-momen kecil kalian. Ingatlah bahwa kamu saat ini adalah seorang mama. Saat anak kamu sakit, yang dicari itu mama. Saat anak kamu takut, dia hanya perlu pelukan dari mama. Saat anak kamu nangis, yang diperlukan juga hanya mama. Saat tidur pun, dia selalu ingin berada di samping mama. Mama adalah kekuatan terbesar di hidup dia. Mama adalah tempat paling aman dan nyaman bagi dia. Karena dia tahu bahwa mamanya akan selalu melindunginya, bahwa mamanya akan selalu bersama dia, bahwa mamanya akan selalu menemaninya. Ingatlah saat pertama kali kamu mengandung dan melahirkan dia dengan susah payah. Begitu bahagianya dirimu. Ingatlah bagaimana dia memegang jarimu dengan begitu erat saat dia baru lahir, dan itu membuat kamu terharu. Ingatlah bagaimana senyum pertama yang diberikannya kepadamu. Ingatlah bagaimana suara tertawanya yang kamu dengar. Ingatlah saat dia memeluk kamu dan mencium kamu. Segalanya dia berikan tanpa syarat, hanya kepada kamu, mamanya. Saat kamu marah-marah kepada anakmu, bahkan sampai memukul anakmu, anakmu tetap mencintaimu. Saat kamu marah, dia tetap memeluk kamu. Saat kamu bahkan memukulnya, dia masih menciummu dan masih memanggil kamu mama. Bahkan saat kamu mengabaikannya, dia tetap saja ingin berada di sampingmu. Mereka hanya mengalami masa kanak-kanak sekali seumur hidup mereka. Berilah kenangan yang indah bagi mereka. Peluk dan ciumlah anakmu selagi masih bisa. Iya, selagi masih bisa. Katakan setiap hari bahwa kamu sangat menyayangi mereka. Katakan pada mereka bahwa mereka begitu sangat berharga di hidupmu. Belajarlah mendengar sebelum memulai berbicara. Lihatlah hal-hal positif di dalam diri anakmu dan suamimu. Jaga komunikasi karena ini salah satu hal yang paling penting. Berbicaralah tanpa harus menghakimi. Hargai kejujuran anakmu walaupun dia salah. Dan belajarlah melihat hal yang akan kamu komentari dari sudut pandangnya. Ajaklah suamimu diskusi akan keluhanmu, tapi tanpa harus menghakimi.
Sekarang Tuhan masih memberikan kesempatan kamu dapat bersama dengan anak dan suamimu. Segala sesuatu harus dibahas, tidak bisa hanya diam. Jika kamu diam, maka semuanya tidak akan berubah, malah akan menjadi semakin parah. Tapi jika saat kamu bertindak, bertindaklah secara hati-hati, bijaklah. Dan jangan pernah menghakimi saat kamu ingin mengajak diskusi. Semoga semua mama mencintai segala keluarganya dengan segenap hatinya. Ingat bahwa segala sesuatu tidak lebih berharga daripada keluarga kecilmu. Semoga ini bermanfaat dan ini menyentuh hati mama-mama semua. Oke, segini aja dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama video ini, tolong bantu aku dengan like-nya, karena like kalian itu begitu berharga bagi aku. Terus jangan lupa juga komen di bawah teman-teman mau aku bahas apa di episode minggu depannya. Lalu jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya, lalu nyalain notifikasinya, biar kalau aku ada upload video terbaru, teman-teman bisa dapat pemberitahuannya dan langsung nontonin video itu. Terus jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikutan nontonin video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Bye!